Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat datang di Gereja Katolik Santa Familia di Umeda, Osaka. Bisa akan segera dimulai, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, yaitu Puji Syukur 479, Hamba-Hambamu berhimpun. Puji Syukur 479. Indonesia di hari Sabtu keempat tiap bulan di Gereja Sakra Familia Umeda Osaka ini, termasuk dalam hari Minggu Prapaskah ketiga. Kita diajak oleh gereja untuk bertobat dalam masa Prapaskah ini dan memperbarui diri. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita menyadari segala kelemahan dan dosa kita supaya layak memasuki karya keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur dengan untuk setelah bunyi 7, 3, 4, selamat. Oleh karena itu, Engkau mengundang kami untuk bertobat. Kami mohon teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga agar sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan dari kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri, itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab dia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperlihatkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu," dan mereka bertanya kepadaku, "Siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel,
Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan Devrin. Bacaan kedua, 1 Korintus 10 ayat 1-6. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada sebagian terbesar dari mereka, maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat
seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka. Sebagai contoh bagi kita, semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepadamu. Mari persilakan berdiri. Baik, pengantar Injil. Mari memberitakan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia pada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Silakan duduk. Lima bulan yang lalu saya mempersembahkan misa bahasa Indonesia di sini. Masih ingat mereka yang datang bulan 11.
lalu sekarang bulan 3, jadi sekitar 5 bulan yang lalu. Selama 5 bulan ini pasti kita mempunyai banyak pengalaman, suka dan duka. Sudah di awal 2025 di bulan ketiga ini, kita masuk juga dalam masa Prapaskah hari Minggu ketiga. Saya melihat beberapa wajah baru ataupun wajah lama, tetapi lebih sedikit daripada 5 bulan yang lalu. Baik, hari ini kita semua diundang untuk bertobat. Bertobat atau berobat. Mereka yang sudah ada di Jepang yang kena kafungsio seperti saya biasanya nggak pakai kacamata kan? Kenapa pakai kacamata? Karena kafungsio. Kalau nggak pakai kacamata, kalian melihat mata saya merah. Kalau melihat mata merah, mungkin akan ketakutan. Jadi saya pakai kacamata. Supaya nggak dianggap keren juga, tapi karena kafungsio, mata ini rasanya seperti kemarin malam itu, seperti sepet. Jadi ada sesuatu yang masuk dalam mata tapi nggak bisa hilang karena saya belum beli obatnya. Jadi selain kita diajak untuk bertobat, kita juga diajak untuk berobat, khususnya untuk saya. Baik, bertobat dan berobat adalah beda satu kata T, tetapi dalam bertobat itulah kita pun diajak untuk mengobati diri kita dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau dalam segi kesehatan, kalau kita mempunyai penyakit, bakteri atau virus di dalam diri kita, kita pun memerlukan pengobatan. Nah, dalam dunia rohani, obat kita adalah sabda Allah, sabda Tuhan yang kita dengar, kita resapkan dalam hati, dan sabda Tuhan itu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah gereja mengajak kita untuk bertobat. Maka banyak orang bertanya, mengapa sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, tetapi juga masih ada bencana, sakit, malapetaka, dan seterusnya. Apakah Tuhan ada? Maka dalam bacaan Injil kali ini pun Yesus mengatakan, kalau kalian tidak bertobat, kalian akan menjadi sama seperti orang-orang yang meninggal karena malapetaka. Di sini Yesus mengatakan kepada orang-orang zaman itu. Maka banyak dalam dunia agama, bukan hanya agama Katolik tapi seluruh agama, menghindari malapetaka dengan cara sesajen, dengan cara membayar dan seterusnya melalui bentuk-bentuk simbol-simbol keagamaan. Maka dalam agama kita pun kita mempersembahkan dalam perayaan Ekaristi ini, yaitu sebagai persembahan, sebagai tubuh dan darah Kristus, kita persiapkan roti dan anggur sebagai persembahan Yesus sendiri. Lalu yang memimpin misa sebenarnya bukan Romo atau imam, tapi Yesus sendiri yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Imam hanya sebagai pelaku ataupun seseorang yang diberikan kuasa oleh gereja untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat. Maka Yesus yang menjadi kurban Paskah dalam setiap perayaan Ekaristi menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk memperbarui selalu hidup kita. Maka dalam bacaan-bacaan hari ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, kita diingatkan bahwa hidup tidak dapat diprediksi. Terkadang peristiwa tragis terjadi tanpa peringatan. Di Jepang maupun di Indonesia, tsunami, gempa bumi, lalu gunung yang meletus akhir-akhir ini di daerah Flores, banjir, dan seterusnya, setiap tahun selalu terjadi di tempat-tempat yang mungkin jarang terjadi. Maka kita pun di Jepang selalu disiapkan, dilatih untuk selalu siap. Maka dalam kegiatan rohani pun kita diajak untuk selalu
siap siaga dengan cara pertobatan. Lalu yang kedua, panggilan untuk bertobat ini, Yesus menekankan pentingnya pertobatan. Pertobatan yang sejati bukan hanya dalam masa Prapaskah atau masa sebelum Natal Advent, tapi setiap hari kita diundang untuk bertobat, memperbarui diri kita. Hal ini mengajarkan bahwa kita seringkali lupa bahwa diri kita tidaklah sempurna di mata Tuhan. Selalu ada kekurangan sana-sini, maka selalu ada gereja memberikan sakramen pengakuan dosa, lalu juga melalui misa ini kita diundang untuk memperbarui diri dalam pertobatan. Hal yang ketiga adalah hari ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran Allah. Allah yang begitu sabar untuk kita semuanya. Kalau kita melihat di belakang ada seorang anak yang menangis, begitu sabarnya seorang ibu membelai anaknya itu, sama seperti Allah juga selalu memberikan kita kasih setiap hari meskipun kita kadang-kadang di luar jalur. Tetapi Allah selalu sabar menunggu di mana kita kembali kepadanya. Yang keempat adalah menghasilkan buah. Di Injil tadi, pohon ara tapi tidak membuahkan hasil, tetapi orang yang merawat pohon ara ini meminta pada tuannya supaya tidak menebangnya. Mungkin tahun depan akan tumbuh buahnya. Maka menghasilkan buah dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang kita tunggu. Namun kadang-kadang buah itu tidak muncul begitu saja. Buah yang begitu bagusnya adalah hasil karya kita dan juga rahmat Tuhan sendiri. Maka banyak orang di Jepang yang mengakui bahwa kesuksesan dirinya adalah berkat kegigihannya tanpa bantuan Tuhan. Tetapi kita semua yang memiliki iman, semua hal yang baik adalah hasil dari usaha keras kita dan juga dari rahmat Tuhan sendiri. Dua hal ini adalah sesuatu yang menyempurnakan kehidupan kita sehari-hari, menghasilkan buah dan harapan, di mana harapan itu sekalipun tidak terlihat seperti dunia sekarang ini. Di Indonesia selalu muncul berita-berita tidak ada terang, adanya kegelapan, ada demo sana-sini. Di Jepang mungkin jarang terjadi seperti itu, tapi dari berita-berita yang kita ikuti membuat kita miris apakah negara kita masih memiliki harapan di tahun-tahun mendatang, di mana banyak PHK, banyak perusahaan tutup dan seterusnya, yang membuat kita khawatir. Dan juga di Jepang secara ekonomi beras naik berapa persen? 100%. Buah lalu sayuran juga naik dan seterusnya. Sama seperti di Indonesia, gaji tidak naik-naik dan seterusnya. Maka kehidupan kita memiliki banyak sesuatu yang tidak memberikan harapan. Namun dalam kasih Tuhan Yesus bukan hanya secara materi dan ekonomi, meskipun itu hal yang penting, namun kita diingatkan bahwa sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata, yaitu buah-buah rohani. Maka dalam Galatia 5:22-23 dikatakan buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan buah roh ini tidak nampak, tapi nampak dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kita bergaul dengan sesama. Lalu menghindari rasa puas diri. Cepat sekali kita merasa puas diri dan bangga dengan kekuatan dan prestasi diri kita sendiri, tapi lupa bahwa segala sesuatu yang kita capai itu adalah sementara. Kita semua yang bisa hadir di sini karena kita masih punya energi, kekuatan, dan masa muda, umur yang relatif muda. Tapi mereka yang sudah sakit, tidak bisa datang ke gereja, dan seterusnya, tidak bisa bekerja, maka hidupnya, kehidupan sehari-hari tidak tergantung pada dirinya, tetapi pada orang lain. Mereka yang bekerja di nursing home, di panti jompo, mungkin melihat orang-orang Jepang yang sudah lanjut usia, mereka meninggalkan semuanya, hanya mencari
penghiburan dari tempat panti jompo itu kalau mereka masih bisa sempat masih panti jompo. Banyak orang di Jepang ini juga tidak punya uang, tidak punya asuransi, mereka tidak bisa dirawat. Keluarganya pun meninggalkan, maka jadilah mereka homeless. Mungkin kalian tidak pernah melihat homeless di Jepang ini, kalau kalian ke Kamagasaki atau mungkin di berita-berita pasti akan tahu. Lalu dari situlah pertobatan ini membutuhkan perjuangan dari diri kita sendiri. Mungkin kita semua bisa putus asa, namun Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita semuanya. Saya bekerja di TK Taman Kanak-Kanak Katolik di Kaisuka. Di situ ada beberapa anak yang mungkin tidak tumbuh secara normal. Ketika masuk, anak ini mungkin tidak banyak berkata-kata, tetapi dalam pergaulan sehari-hari, karena saya menjemput beberapa anak ini dalam bis, awalnya tidak berbicara. Tidak ada raut wajah yang menggembirakan, sedih, dan seterusnya, selalu flat, tidak ada reaksi. Namun dari sedikit demi sedikit, anak ini bisa berkembang, bisa istilahnya dalam kegiatan dengan teman-teman yang lain, hapioke misalnya, bisa berdansa, bisa menyanyi, dan seterusnya. Saya dan para guru-guru pun heran, anak ini rupanya tumbuh dari perkiraan seorang psikologis yang memperkirakan bahwa ini tidak bisa berkembang. Maka secara psikologis pun menerawang jauh ke depan, anak ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan berubah, maka menyerah. Namun dalam kuasa rahmat Tuhan, anak yang mungkin dianggap kurang secara mental dan juga masa depannya kurang secara psikologis, namun dengan kekuatan rohani, karena ke TK Katolik, setiap hari saya melihat anak ini, saya berdoa untuk mereka semuanya. Saya juga bersama anak-anak ini menjadi seperti mereka. Contohnya kalau dalam bis itu saya bisa bertegur sapa dengan mereka. Saya misalnya, mereka suka makan natto enggak? Mereka semua suka. Kalau makan natto bisa membuka genggaman tangan saya. Saya bujuk seperti itu, mereka percaya. Anak umur 4-5 tahun ini. Saya makan natto hari ini, mereka membuka tangan saya dengan kuat. Ketika tidak makan natto, tidak bisa membuka genggaman tangan saya. Dengan cara seperti ini mereka tersapa dalam hal yang kecil, ikut bermain sama anak-anak ini dalam kegiatan di Taman Kanak-Kanak ini. Saya kembali diundang untuk menjadi seperti anak-anak. Meskipun saya sudah berumur 50, tapi saya masih bisa berlari bersama dengan mereka. Inilah kehidupan di Jepang, di mana gereja tidak banyak yang datang. Di gereja saya, gereja Jepang, biasanya hari Minggu cuma 25 orang, gereja satunya 35 orang. Jadi kalau saya datang ke sini bisa bahasa Indonesia, bisa hadir 40, yang datang berikutnya bisa 50. Jadi menjadi suatu pengharapan dan juga penghiburan tersendiri buat saya. Namun bersama dengan anak-anak TK ini, sesuatu yang berbuah untuk mereka kelak dipupuk sejak dini dengan nilai-nilai Injil, meskipun mereka semua bukan Katolik, tetapi dengan kehadiran saya sebagai Fuku Enjo, wakil kepala TK ini, meskipun masih belajar di tahun ketiga, saya percaya ada buah-buah Roh Kudus hadir dalam anak-anak ini. Dan juga pada kita semua yang hadir di sini, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga beberapa negara yang lain, saya kira kita semua mampu untuk bertumbuh, berkembang dengan pertobatan sejati setiap hari. Maka di akhir bahasa ini saya mengajak kita semua dalam masa Prapaskah ini kita mencari Tuhan yang sebenarnya, bukan hanya dalam misa, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, berrelasi dengan sesama kita di dalam rumah tangga, tetangga, dan juga di mana kita berkarya, baik yang ada dekat dengan kita maupun mereka yang jauh dari kita di Indonesia, keluarga kita, dan dimanapun mereka berada. Ada amin, saudara? Amin. Mari kita lanjutkan misa ini. Marilah kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kita.
Aku percayakan Allah, Bapa yang yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, pencipta langit pencipta dan langit dan bumi, bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Silakan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu siap sedia mendampingi kita dalam perjalanan. Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para uskup dan para imam, semoga Bapa berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah tertinggi. Marilah kita mohon Tuhan, dengarkanlah doa-Mu. bagi perdamaian dunia. Semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikut Kristus. Semoga Bapa membantu para pengikut putranya agar setia akan pilihan mereka dan tidak silau oleh kemewahan dunia atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon Tuhan, dengarkanlah doa-Mu. bagi paroki kita. Semoga Bapa menguatkan kita agar semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, agar menjadi kekuatan bagi kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladannya dengan tulus dan rendah hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan persembahan kita persiapkan puji syukur nomor 379 Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudkan cinta dan bakti maksud
Semoga firman ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai tanda pertobatan kami ini. Bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layaknya sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Puji syukur nomor 390. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami nyatakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka
dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita aturkan salam damai satu sama lain. Kita persiapkan puji syukur nomor 411. 411. Kasih hari apa
Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan segera datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Langsung. Saudara berpersiapan puji syukur nomor 483. Yesus putra Bapa, mulia
Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus Putramu yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon, berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putramu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Engkau perkenankan memasuki kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, pengumuman dari panitia pengurus. Terima kasih untuk Romo. Terima kasih untuk semua yang hadir pada misa hari ini. Terima kasih juga untuk kor kita yang begitu hebat. Semuanya mendadak ya. Wajah-wajah baru gimana nih? Siapa yang baru datang di gereja Umeda ini dan misa bahasa Indonesia? Karena baru datang. Kirain mau datang. Silakan maju ke depan. Tolong Mas Memperkenalkan diri ke depan. bersama saya juga baru di tahun baru. Saya yang wajah-wajah baru yang baru datang. Nanti sedikit ada pengumuman juga. Silakan. Ayo silakan. Silakan. Wajah-wajah baru. Di tengah sini. Biar nampak. Silakan. Wajah baru mana ya? Saya juga wajahnya baru ya. Soalnya udah lama nggak ke gereja. Dari mana? Terima kasih. Saya dengan Lilis, Ibu Lilis dari Semarang, Indonesia. Kesini dalam rangka menghadiri anak saya wisuda kemarin sekolah bahasa. Oh, yang mana? Oh, tahu saya anak itu. Terima kasih. Saya Listiani, saya juga satu rombongan ini, satu keluarga mengunjungi keponakan aku yang wisuda kemarin. Saya Queen, saya mengunjungi koko saya dengan keluarga. Saya salah kenal, saya Sinta. Kesini untuk perjalanan bisnis karena bantuin untuk proyek Osaka Expo, jadi mungkin 6 bulan di sini karena mereka bisa lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah datang. Ya, silakan. Sudah ini aja. Padahal ada beberapa wajah saya yang baru. Tapi kayaknya malu-malu loh. Oh iya, nggak apa nanti setelah. Sebetulnya misa bahasa Indonesia itu ada 2 kali dalam 1 bulan. Pertama di Kobe, minggu ketiga jam 3 sore. Terus yang di sini Sabtu keempat jam 5. Tapi karena pada sibuk ya di sini, jadi kita nggak bisa memaksa semuanya untuk hadir. Sebetulnya banyak sih umatnya. Sedikit ada pengumuman juga, ada teman kita yang sakit katanya, Bang Marcel, tapi kayaknya udah sembuh kali gitu ya. Terus untuk minta doanya aja supaya Marcel bisa cepat sembuh dan kembali kuliah seperti biasa. Terima kasih untuk semuanya. Mereka yang mau pulang, ada satu. Yang mau pulang gimana? Bukan pulang, pindah. Vita. Aduh, iya Vita. Yang pulang juga ada. Oh, yang pulang juga ada. Oh, silakan. Udah orang kan nyusul tinggalin Di sini biar kelihatan. Kita pulang ke
Selamat sore semuanya. Mungkin yang kalau minggu lalu udah ada datang ke Kobe, mungkin udah dengar juga pengumumannya. Jadi seperti yang tadi diucapkan, per Maret tanggal 28 saya officially akan pindah ke Tokyo karena puji Tuhan dapat pekerjaan baru. Kalau disuruh tadi sama Romo disuruh Hitogoto, disuruh ngomong. Jadi mungkin mau bilangnya pertama terima kasih buat Romo juga. Saya pertama kali 3 tahun yang lalu datang ke sini, pertama kali misa bahasa Indonesia itu ke Umeda, dan pertama kalinya ketemunya Romo Denny juga pas lagi ada masalah kehidupan juga ceritanya sama Romo Denny. Terus juga ketemu sama Tante Desi yang kali buat masuk grup dan segala macamnya sampai akhirnya bisa punya teman-teman dan komunitas di sini. Terus nggak kerasa udah 3 tahun dan waktunya cabut ke tempat lain. Jadi buat yang mungkin baru datang atau yang mungkin belum terlalu join sama komunitas di sini di Umeda ataupun di Kobe, ikutan aja, nggak pada gigit, cuman agak miring aja dikit kepalanya. Tapi kalau misalkan kangen rumah, ini komunitas ini sangat membantu. Kalau mengikuti ucapan dan Tante Marga, ini dibilang pelabuhan buat mereka yang lagi mampir sampai waktunya mereka pergi lagi dari pelabuhan ini. Semoga pelabuhannya bisa membawa berkat buat kita semua. Amin. Jangan lupa kalau ada rahmat kehidupan, kasih tahu saya lagi. Kita juga ya. Hajimete ekorareta kata yokereba zikusuke yorosii desu ka? Daijoubu? ここの教会に初めて来られるこの方、自己紹介お願いします。はい、日本語でどうぞお願いします。日本語でも大丈夫です。ありがとうございます。こちら日本語で大丈夫、大丈夫。すいません。滋賀県の草津教会から来た塚本と申します。今日2階で上智大学のミーティングがありましたので、それに参加のためにここに来ました。ちょうどごミサをしてくださったので、預かって帰ろうかなということで寄りました。ありがとうございます。ありがとうございます。 Jauh-jauh loh dari Shiga mampir hanya untuk bisa. Kebetulan meeting juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Domo arigatou gozaimasu. Baik, setelah selesai misa seperti biasa, lalu ada lagu penutup, terus kita foto bersama. Bagi yang mereka perkenakan, silakan berdiri. Kita memberkati Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan kami mohon arahkanlah umat-Mu dengan pengajaran surgawi supaya dengan menghindari segala yang jahat dan mengikuti segala kebaikan, semoga mereka tidak mendapat amarah-Mu, tetapi belas kasih-Mu yang tiada henti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup. Bye.
maju ke depan, kita foto bersama. Yang mau foto silakan maju ke altar ya. Silakan. Silakan maju ke depan. Aja deh.